Ini kita record ya, mohon dibantu ininya. Biar nanti kalau ada nih. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di perkuliahan kita di pertemuan kelima. Hari Rabu memang hari yang berat karena ternyata kita ada tanggal merahnya, hari Rabu tanggal 20 tanggal merah, tanggal 27 wisuda, jadi 2 kali libur. Kemarin tapi sudah saya catat kemarin karena perjanjiannya siapa yang hadir seminar dengan Pak Wakil Wali Kota, kita hitung kehadirannya. Tanggal pertemuan keempat, jadi sudah saya hitung pertemuannya. Jadi yang tidak hadir berarti dianggap alpha. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dan minggu depan mungkin kita tetap masuk hari Rabu walaupun make up class. Tinggal nanti dicari 1 hari lagi karena kalau minggu depan kita tambah 6, untuk UTS kita perlu 7 meeting. Berarti silakan disepakati harinya mau hari apa untuk meetingnya, tambahan. Jadi minggu depan ada 2 pertemuan. Atau kalau mau hari Rabu dihitung 2 pertemuan juga bisa, nanti berarti 2 materi. Oke, baik. Hari ini saya izin share screen. Oke. Hari ini materi kita adalah tentang demokrasi, teori dan praktek. Ini bab 3 sebagaimana buku yang ada kita sudah dibagikan modulnya. Kalau yang pegang modulnya nanti kan silakan dibuka, dan ini ada di modul itu, ya kan? Sebagaimana modul itu berdasarkan buku yang kita pakai di sana. Oke, sekarang mari kita masuk ke materi. Kalau kita bicara demokrasi, mungkin setiap kita sudah tahu, sering mengucapkan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia. Kemarin kalau yang tinggal di Kabupaten Serang, hari Minggu yang lalu, hari Ahad, melakukan pemilihan secara serentak kepala desa se-Kabupaten Bengkulu Selatan, se-Kabupaten Serang. Minggu sebelumnya di Kabupaten Pandeglang, dan minggu sebelumnya lagi di Rangkas, yang hampir bersamaan. Secara bahasa ini singkat, mungkin udah pernah tahu bahwa demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jika digabungkan, berarti demokrasi ini memiliki makna adalah suatu sistem dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi secara terminologi, demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik, dalam proses perkembangan suatu bangsa. Itu secara pengertian. Nah, kalau kita baca dalam banyak literatur, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang pemerintahan itu segala keputusan itu sebetulnya berada secara teori berada di tangan rakyat. Tangan rakyat. Nah, itu mengandung 3 hal maksudnya, pemerintahan di tangan rakyat, ya kan? Pertama,
pemerintahan itu dari rakyat, government of people. Maksudnya adalah suatu pengakuan atau dukungan mayoritas masyarakat melalui mekanisme demokrasi atau pemilihan. Jadi pemerintahan, misalnya suatu daerah, suatu negara, suatu provinsi, itu harus mendapatkan pengakuan dari rakyatnya untuk sebuah pemerintahan. Bagaimana rakyat memberikan pengakuan? Rakyat memberikan pengakuan melalui pemilihan umum, melalui pemilihan kepala desa, melalui pilkada, dan lain sebagainya. Sehingga jika, misalnya kalau di Indonesia, ada satu daerah yang memiliki cuma satu pasang calon, berarti secara otomatis tidak bisa langsung terpilih, tetap dilakukan pemilihan, tetapi bersama bumbung kosong sebagai lawannya, kotak kosong. Jika nanti suara salah satu ini, kotak kosong atau pasangan yang mencalonkan diri ini, kurang dari 50%, ya kan? Calonnya ini kurang dari 50%, maka calon itu menjadi kalah. Maka harus dilakukan pembukaan pendaftaran calon berikutnya. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat atau government by people. Maksudnya adalah suatu pemerintahan menjalankan kuasanya atas nama rakyat, bukan atas nama golongan pribadi, elit negara atau elit birokrasi. Atau yang sering kita dengar dengan istilah akhir-akhir ini, dengan istilah oligarki. Jadi pemerintahan ini adalah pemerintahan atas nama rakyat. Nah, makanya kalau kita dengar sama ini adalah aspirasi rakyat, kata Presiden Jokowi, atau ini adalah aspirasi rakyat, kata gubernur, kata wali kota, dan sebagainya. Yang ketiga, maksudnya pemerintahan di tangan rakyat itu adalah pemerintahan untuk rakyat atau government for the people. Bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan yang terpilih harus dijalankan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Nah, di sini demokrasi itu seharusnya demokrasi itu dilakukan untuk kepentingan rakyat segala sesuatunya. Kan? Jika ada demokrasi yang dilakukan bukan untuk kepentingan rakyat, itu pada hakikatnya bukan demokrasi. Terus kita bicara tentang demokrasi dan norma-norma hidup bersama. Karena demokrasi yang kita jalankan di Indonesia harus berjalan dengan baik seharusnya, maka harus ada norma-norma hidup secara bersama untuk menjalankan demokrasi ini. Oke. Ada 6 norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat agar masyarakat itu menjadi demokratis. Pertama, kesadaran akan pluralisme. Maksudnya apa pluralisme itu? Kesadaran akan kita ini orangnya berbeda-beda. Dari suku bangsa yang berbeda, dari agama yang berbeda, dari warna kulit yang berbeda, dari bahasa yang berbeda. Kita ini sangat beragam, plural. Dalam bahasanya kita sadar bahwa kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi dalam rangka untuk mencapai suatu kesatuan bersama. Bagaimana caranya? Nah, itu ada norma yang kedua untuk mencapai kesepakatan bersama adalah dengan musyawarah. Musyawarah itu bagaimana? Berarti ada kepentingan yang dikompromikan dalam musyawarah ini. Berdiskusi, bukan debat kusir. Kalau debat kusir nanti susah nantinya. Didiskusikan dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah musyawarah, memutuskan suatu perkara secara bersama-sama stakeholder yang ada,
berdiskusi, menentukan, akhirnya muncullah sebuah keputusan. Keputusan untuk apa? Nah, keputusan untuk yang ketiga nih. Cara haruslah sejalan dengan cara. Nah, maksudnya kita memutuskan tujuannya, ya kan? Dan kita memutuskan caranya secara bersama-sama. Cara dan tujuan ini harus selaras dan sepakati dalam musyawarah yang telah kita lakukan sebelumnya. Ketika bangsa A, suku etnis A ingin ke barat, sedangkan etnis B ingin ke timur, maka berbeda cara, ya kan? Tidak bisa sejalan. A ingin ke barat, ini B ingin ke timur. Gimana caranya? Maka kembali harus sejalan. Sejalan bagaimana? Dengan musyawarah. Nah, musyawarah itu ya nanti Anda sudah biasa ya melakukan musyawarah. Rapat pemilihan ketua kelas yang paling kecil, rapat pemilihan ketua RT kalau di masyarakat, rapat pemilihan kalau di desa, kabupaten ada pemilihan kepala desa dan sebagainya. Nah, dalam menjalankan musyawarah dan mencapai tujuan agar sejalan, ada norma yang keempat harus yang dipegang, yaitu norma kejujuran. Kita bersepakat, kesepakatan ini bukan dalam rangka intrik untuk menjatuhkan satu sama lain, tetapi kesepakatan untuk dalam kejujuran. Kalau kita berniat baik semuanya sama. Yang kelima adalah kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Kita punya nurani masing-masing, kita semua punya sama hak, dan kita semua punya kesamaan kewajiban. Sehingga satu sama lain harus saling menghargai, harus saling bertoleransi. Tidak boleh suatu negara mayoritas menindas yang minoritas. Atau sebaliknya, minoritas bisa juga menindas mayoritas. Ya kan? Dan sebagainya. Oke, nah demokrasi ini ada unsur yang keenam. Harus ada juga trial and error. Ada percobaan dan bisa salah dalam demokrasi ini. Demokrasi Indonesia, kalau kita baca, tapi ini nanti ada proses perjalanannya, trial and error-nya. Dari tahun kemerdekaan, ya kan? Terus nanti dari ke zaman Soekarno, terus zaman Soeharto, ya kan? Terus zaman sekarang setelah era reformasi. Ini ada teror. Karena ini demokrasi disepakati dengan secara jujur bersama dengan landasan kejujuran, maka harusnya demokrasi ini adalah demokrasi yang melakukan perbaikan hari demi hari. Karena ada trial and error. Ada sesuatu yang tidak cocok, kita ganti, kita sepakatin bersama, kita evaluasi. Ada monitoring dan evaluasi, monef dalam sebuah perusahaan negara. Tuh. Nah, terus bagaimana dengan demokrasi di Indonesia? Kita bicara sejarah demokrasi di Indonesia. Misalnya, demokrasi di Indonesia disepakati oleh para founding father kita. Zaman founding father kita banyak sekali, ya kan, yang berjuang di sini. Bahkan di beberapa daerah ada pejuang-pejuang lokal misalnya, ya kan. Kalau di Cilegon ada misalnya Kiai Brigjen Samun, ya kan, dan sebagainya. Ada, kalau kita baca tentang geger Cilegon itu, nah, biasa. Nah, ini semenjak kemerdekaan 1945 sampai 1959. Apa ini? Kita sebut dengan demokrasi parlementer. Parlementer itu maksudnya apa? Presiden memilih seorang perdana menteri, ya kan? Presiden hanya dari sisi kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan ada di perdana menteri. Ya kan? Siapa yang memilih perdana menteri? Perdana menteri dipilih oleh presiden. Presiden memutuskan, dipilih. Kekuatan pemerintahan ada di partai politik. Ya kan? Gonjang-ganjing nih. Berapa kali ganti perdana menteri, ya kan? Anda baca sejarah.
berapa kali ganti Perdana Menteri, saling menjatuhkan, ada Sultan Syahrir, dan sebagainya ya, dari pemilihan negara. Ini tahap pertama, trial and error Indonesia. Ternyata ketika demokrasi parlementer, Indonesia goyang. Kan? Partai banyak, ada Partai Masyumi, Partai NU, PNI, ya kan? Dulu ketika ini juga ada Partai PKI dan sebagainya. Di sini Partai Murba, ya kan? Nah, ini banyak partai ketika itu. Terus ini pada periode pertama Indonesia. Periode kedua kita masuk ke periode 1959 sampai periode 1965. Sebelum PKI 1965. Periode ini kita kenal dengan demokrasi terpimpin. Karena evaluasi Soekarno ketika itu, demokrasi parlementer, pemerintahan menjadi tidak stabil. Banyak gaduh, perdebatan-perdebatan. Walaupun ketika itu para founding father, para pendahulu-pendahulu ini sangat dewasa. Tetapi membuat kondisi stabilitas negara menjadi tidak stabil. Soekarno ketika itu berpikir bahwa ini tidak baik dalam perkembangan bangsa. Sehingga Soekarno mengambil alih kepemimpinan, sehingga demokrasi ini disebut demokrasi terpimpin. Dipimpin oleh siapa? Oleh Soekarno. Pada tipe ini, demokrasi ini didominasi oleh presiden. Ya kan? Presiden ketika itu mulai berkembang pengaruh komunis. Ya kan? Terus pada peran ini mulai masuk peran ABRI. Kalau sekarang TNI. Dulu ada yang namanya Dwi Fungsi ABRI. Ya kan? Ada namanya tuh. Dwi Fungsi ABRI, ya kan? Yaitu ABRI, tentara, mempunyai dua tugas. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara, ya kan? Kedua, memegang kekuasaan dan juga mengatur negara. Nah, itu namanya Dwi Fungsi ABRI. Sehingga ketika itu banyak sekali menteri, pejabat, dirjen, bahkan bupati, wali kota, gubernur itu dipegang oleh tentara, oleh ABRI. Dan lalu 1965 mulai ada PKI, pemberontakan G30 PKI yang terkenal, pengkhianatan PKI. Mereka berusaha menggulingkan presiden yang ada, membunuh 7 jenderal, Nasution, ya kan, Panjaitan, Ahmad Yani, ya kan, dan seterusnya. Nah, yang selamat cuma jenderal Nasution ketika itu. Mereka membunuh. Mereka menyebarkan isu-isu Dewan Jenderal bahwa Dewan Jenderal ini ingin melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Padahal yang melakukan kudeta adalah Partai Komunis ini sendiri. Sehingga sejak itu Partai Komunis dilarang. Nah, pada tahun ini 1965 sampai 1998, nah ini pada pemerintahan Presiden Soeharto, ya kan? Soeharto memimpin pemberantasan pemberontakan PKI, ya kan? Akhirnya dia menjadi presiden, atau ketika ini 32 tahun, ya kan, memimpin, kita sebut dengan era Orde Baru. Atau sering disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Apa pilar-pilarnya komponen demokrasi Pancasila ketika dipimpin oleh Soekarno? Yang pertama, demokrasi di bidang politik. Menegakkan kembali asas bahwa negara ini adalah negara hukum. Ada kepastian hukum. Di awal-awal Soeharto luar biasa melakukan pendekatan. Yang kedua, yang ini adalah demokrasi dalam bidang ekonomi, kehidupan yang layak bagi semua. Sehingga dulu ada program yang luar biasa berkembang, yaitu program transmigrasi. Jadi sebuah daerah yang penduduknya banyak, dilakukan perpindahan antar pulau, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan dari Jawa. Berkembang, mengembangkan ekonomi, pembangunan sekolah dan sebagainya, ada SD Impres kalau dulu zaman.
Terus demokrasi dan bidang hukum. Pengakuan atas hak nih. Ketika zaman Presiden Soeharto, kita mengetahui bahwa kalau zaman presiden dan demokrasi parlementer itu partainya banyak. Terus demokrasi terpimpin, partai masih ada tapi secara umum dipimpin oleh Soekarno. Pas demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh Soeharto, hanya adalah 3 partai politik ketika itu. Pertama, Golkar, yang didukung oleh pemerintah mayoritas. Kedua ada PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Ketiga ada Partai Orang Islam nih, P3, Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi memang yang selalu menang adalah Partai Golkar ketika itu. Banyak kekurangan memang sebagai bentuk evaluasi. Awal nih stabilitas negara cukup bagus karena orang yang demo dan sebagainya langsung ditangkap. Ekonomi juga bagus, tetapi memang korupsi juga merajalela. Sehingga pada tahun 98, para mahasiswa ini, makanya tadi di awal saya putar lagu mahasiswa. Mahasiswa datang berbondong-bondong protes dan sebagainya, dipelopori oleh berbagai gerakan mahasiswa. Ada kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, ada HMI, ada PMII, ada Forum Kota, ada Porbes, ya kan? Ada GMNI, ada PEMKRI, Persatuan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan semuanya bergabung, ya kan? Untuk melakukan reformasi, perbaikan sistem pemerintahan. Akhirnya ketika bulan Mei, didudukilah gedung kura-kura DPR RI oleh mahasiswa. Sehingga Soeharto lengser, menyatakan lengser, digantikan Presiden Habibie ketika itu. Ini demokrasi kita pada ini. Terus demokrasi pasca Orde Baru yang sekarang ini kita rasakan. Ya, demokrasi dengan pemberdayaan civil society dan penegakan hukum secara bersama-sama. Cuma memang akhir-akhir ini kalau Anda baca di berbagai media, ya kan, demokrasi, nilai indeks demokrasi Indonesia di dunia itu cenderung terus menurun. Naik ketika zaman Presiden SBY, itu naik. Ini zaman Presiden Jokowi, ini terus menurun, indeks demokrasi Indonesia. Ya kan? Bahkan ketika tanggal 10 kita baca, di bulan Maret sempat Ketua Majelis Perwakilan Rakyat, Bapak Bambang Susatyo, ya kan, mengatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia, ya kan, sekarang berada pada titik terendah pasca reformasi. Itu titik terendah pasca demokrasi. Itu menurut Bapak Bambang Susatyo, ya kan? Kalau dulu tahun 2019 masih 6,48, ya kan? Terus turun lagi pada tahun 2020 6,3, ya kan? Nah, ini udah menurun sekali di angka 6,3. Nah, bahkan karena sekarang ya ini kita demo susah gitu ditangkap. Mungkin walaupun aspirasi kita ada anekdot bahkan menyampaikan begini. Negara kita adalah negara bebas untuk menyampaikan pendapat. Tetapi saya tidak menjamin setelah Anda menyampaikan pendapat. Anda bebas atau tidak ada jaminan. Tapi kalau Anda menyampaikan pendapat itu bebas. Tapi setelah menyampaikan pendapat Anda tidak dijamin kebebasannya. Nah, gitu. Itu sampai ada perkataan seperti itu daripada ini. Nah, terus kita masuk nih ke unsur pendukung tegaknya demokrasi. Saya berharap bahwa Anda sebagai para calon pemimpin masa depan, ada yang aktif di kegiatan kemahasiswaan, di eksternal, ada yang mungkin aktif di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, ada yang aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, ada yang aktif di
Karang Taruna, ada yang aktif di KNPI, ada yang aktif di GMNI, bisa menjadi pelopor ke depan tegaknya demokrasi ini benar-benar tegak. Jangan sampai demokrasi ini dimonopoli oleh oligarki, sedikit orang kekuasaan. Bahkan kalau Anda baca, ini saya cukup miris terakhir ini. Anda baca terakhir kemarin, ada yang baca tentang VCR yang turun harganya ya. Ada yang turun harga. Bahkan terakhir ternyata ada pengakuan salah satu menteri yang luar ini. Nah, tapi nanti bisa dibaca. Pengakuan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, kalau menurut berita yang saya baca, mengaku bahwa ikut terlibat. Nah, ini kan sebuah presiden buruk, ya mudah-mudahan. Nah, ini saya berharap tegaknya demokrasi sangat bergantung kepada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi. Apa unsur-unsurnya? Pertama adalah negara hukum, Rechtsstaat atau rule of law, yaitu negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin HAM. Nah, ini penting. Siapa tahu nanti ada di antara Anda semua mahasiswa Politeknik PGRI Banten ini yang aktif di dunia partai politik misalnya, bisa mendorong agar negara ini benar-benar mengedepankan hukum, bukan mengedepankan kekuasaan. Nanti ada orang demo, presiden buruk misalnya, ini sudah viral, ya kan? Ada yang melapor tentang sesuatu, justru dia yang ditangkap. Duh, sedih sekali kan? Ada yang melapor dipukul, justru dia yang ditangkap misalnya. Ini baca banyak berita akhir-akhir ini tentang negara demokrasi ini. Yang kedua, penopang tegaknya demokrasi itu adalah civil society, masyarakat madani. Maksudnya apa? Masyarakat yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan dari negara-negara. Kalau Anda baca, bahkan ada yang mengatakan satir sekali, terima kasih Bapak Jokowi karena telah berbakti kepada negara Cina. Misalnya dalam konteks pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung misalnya. Kan itu satir sekali, sindiran-sindiran. Ya. Nah, tapi ya mudah-mudahan yang menyampaikan pendapat juga ini aman karena kita bebas menyampaikan pendapat. Yang tidak bebas adalah setelah menyampaikan pendapat. Yang kedua adalah, yang ketiga, aliansi kelompok strategis. Kelompok strategis ini terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, kelompok penekan, atau kelompok kepentingan lain, termasuk di dalamnya pers yang bebas. Kelompok penekan di sini adalah mahasiswa salah satunya. Misalnya Nurmansyah nih, waduh, ayo diajak nih, lakukan diskusi-diskusi publik, diskusi-diskusi tentang Pancasila, tentang demokrasi, ayo kita ajak pakar-pakar misalnya gitu. Siapa lagi? Kelompok penekan ini kelompok organisasi pemuda, ada organisasi kemasyarakatan, ada NU, ada Muhammadiyah, dan sebagainya. Ada apa lagi? Persis, ada Al-Khairiyah, ada Hidayatullah, dan sebagainya. Nah, ini harus efektif. FPI, Pak. Apa? Ada FPI. Kalau FPI kan udah dibubarkan, jadi tidak kita sebut. Masih Pak sebenarnya mah. Ya secara ini ya silakan saja bergerak, tapi secara organisasi kan udah ini. Ada nanti akan saya sebutkan juga di bawah. Nah, ini penting kelompok-kelompok penekan. Nah, kita bicara tentang pemilu dan partai politik dalam sistem demokrasi. Sudah tahu semua ya, pemilu itu apa? Ya, itu mah
pengantar saja ya. Ini adalah mekanisme kita untuk memilih. Kita mulai benar-benar dirasakan bahwa kita memilih langsung nyoblos itu mulai pemilu tahun 99. 2004, 2009, 2014, 2019, nanti 2024 pemilihan lagi, ya kan? Banyak hal yang terjadi dulu. Nah, ini kita di slide berikutnya ada partai politik. Teks ini dulu tahun 99 ketika ini pertama, partai politik banyak sekali. Ada ratusan partai politik yang didirikan. Tetapi ketika itu yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum ada 48 partai. 48 partai. Dari 48 partai yang masuk ke parlemen, ke DPR RI itu sekitar 10. Terus berjalan nanti pemilu berikutnya berkurang lagi dari itu. Bukan 48, itu berkurang lagi jadi 24. Terus berkurang lagi, kemarin juga sudah berkurang. Nah, sekarang partai yang maksimal ada di parlemen itu ada sekitar 8, saya. Ya kan? Ini bagian dari yang tidak dipilih, yang tidak bisa menjual, tidak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat, yang tidak ada pengikut, tidak bisa mengkader, maka ketinggalan, hilang. Banyak partai sudah hilang. Yang ini sebentar lagi hilang karena di DPR sudah nggak ada. Misalnya partai PSI. PSI itu cuma ada di DPRD kabupaten, kota atau provinsi. Tapi kalau DPRD pusat nggak ada. Berarti kalau dia mau ikut pemilu tahun 2024, berarti dia harus berjuang lagi. Kan? Ini banyak partai lagi, ada partai baru, ada partai Gelora, ada Fahri Hamzah di partai Gelora, ada partai Umat, ada Amin Rais di situ. Nah, itu ada di partai Umat. Nah, terus pemilu diikuti oleh partai politik dan sebagainya. Nah, ini udah tahu lah partai, udah banyak partai. Mungkin juga ada yang ikut partai Gerindra dan sebagainya, ya silakan. Ada PKS, P3, PKB, silakan saja. Nah, ini pengenalan untuk Anda semua bahwa negara kita ini menganut sistem multipartai. Di poin ketiga ini. Ya, sistem multipartai. Ada beberapa negara juga menganut sistem multipartai. Tetangga kita, Malaysia, juga menganut sistem partai. Walaupun mereka negara kerajaan. Raja memilih partai politik berkumpul, mengusulkan satu perdana menteri, nah itu dipilih oleh raja, ditunjuk. Terus ada yang menerapkan sistem dui partai, two party system. Siapa? Ada yang tahu? Negara yang menerapkan sistem dua partai? Ada yang tahu? Negara yang ada? Amerika bukan, Pak. Apa? Amerika, iya benar. Ya, Amerika. Amerika cuma ada 2 partai. Kan? Partai Demokrat dan partai apa satu lagi? PDI. Bukan apa? Yang Donald Trump itu, Pak. Ya, itu ada 2 partai pokoknya. Satu lagi lupa saya, Demokrat dan partai apa. Jadi kalau mereka menggunakan sistem the winner take all, rasanya pemenang mengambil semuanya. Kalau misalnya kayak Cilegon nih, Cilegon partainya ada 2, ya kan, Partai Demokrat dan Partai Liberal atau partai apa namanya lupa saya. Kalau misalnya Demokrat menang 1 suara saja di Cilegon, maka kursi Cilegon untuk ke DPR RI itu diambil semua oleh Partai Demokrat. Kalau Partai Liberal misalnya
PKS menang di Cilegon, seluruh kursi DPR RI Cilegon diambil oleh PKS. Gitu sistemnya kalau di Amerika. Terus ada sistem satu partai. Nah, ada yang tahu nih contoh sistem satu partai? Korea Utara, Pak. Korea Utara, boleh, bisa. Ada juga contoh yang lain yang dulu. Contohnya di zamannya Nazi. Partainya cuma partai Nazi doang yang boleh. Yang berat. Nah, itu penting untuk kita untuk kita ketahui bersama. Terus, kalau kita bicara demokrasi, maka kita bicara, karena kita mayoritas Islam, mohon maaf kalau yang ada yang non-Muslim, tapi nggak apa-apa, ini kita sedang bicara nih. Banyak orang yang mempertentangkan antara demokrasi dan Islam, gitu ya. Padahal sebenarnya, setelah dipelajari oleh para sarjana Islam, para ulama, para tokoh, bahwa mereka menyimpulkan secara meyakinkan bahwa Islam dan demokrasi itu tidak hanya kompatibel, tidak hanya cocok. Artinya tidak ada bertentangan. Tapi bahkan sebaliknya, asosiasi keduanya tidak terhindarkan. Karena dalam Islam, sistem politik itu adalah sistem suro atau sistem musyawarah. Kalau kita baca ulama-ulama terakhir ini, ada Khalid Abu Fadl, Ziyadun Sadr, Rochid Ghanesi, Hasan Turabi, Khursyid, Fatih Usman, Syekh Yusuf Qaradawi, dan sejumlah intelektual sarjana Islam bersusah payah mencari titik temu antara Barat. Kali itu beda nih. Karena kalau Barat menganggap bahwa Islam tidak cocok dengan demokrasi. Padahal sebetulnya Islam yang paling cocok dengan demokrasi. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mempertentangkan demokrasi dan Islam, demokrasi dan Pancasila, maka itu adalah sesuatu yang usang. Karena demokrasi dan Islam, demokrasi dan Pancasila itu adalah saling kompatibel satu sama lain. Nah, ini mohon maaf, di akhir karena di bukunya juga dijelaskan, saya juga harus menyampaikan ini. Ada yang tahu Hizbut Tahrir? Apa yang waktu itu udah dibubarin ya, Pak? Ya, ada yang tahu Hizbut Tahrir? Tahu ya? Kalau Wahabi Salafi tahu? Tahu, Pak. Nah, kalau kita bicara Hizbut Tahrir, ini kemarin sudah dibubarkan oleh pemerintah. Organisasi ini secara terang-terangan menolak demokrasi, ya kan? Menganggap bahwa demokrasi itu tidak cocok dengan Islam, padahal banyak ulama juga menyatakan cocok, ya kan? Sehingga mereka menyungsuh itu tauhid katanya, kan tauhid ya, pemerintahan tauhid, akhirnya dibubarkan oleh pemerintah. Nah, hati-hati dengan organisasi ini, jangan sampai Anda ikut-ikutan. Yang kedua ada Wahabi Salafi. Tahu Wahabi Salafi? Ini bukan Salafi itu ya, Salafi pondok-pondok kita ya. Tahu Pak, Wahabi tahu Pak. Ya, kalau pondok-pondok pesantren Salafi kita itu beda dengan Wahabi Salafi ini yang saya maksud. Iya, Pak. Jangan disamain. Ini, kalau ini Anda maulidan di Cilegon, maulidan langsung nggak boleh nih sama Salafi, Wahabi Salafi ini. Oh, bid'ah Pak bagi dia mah Pak. Nah, itu. Nah, Wahabi Salafi ini berkembang dari kerajaan Arab Saudi, ya kan? Karena dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab atau yang sering kita sebut dengan Wahabi. Karena mereka banyak duit, berkembanglah sampai ke Indonesia ini, ya kan? Anda harus hati-hati tuh dengan pemikiran-pemikiran ini. Nanti disalahin semua Anda. Anda jalan-jalan ke Banten lama juga nggak boleh tuh. Tahlilan bid'ah. Anda jadi anggap ahli ini kan
apa penyembah kubur nanti. Padahal kita ziarah ke makam para ulama kita di Indonesia. Oke, untuk sementara itu silakan jika ada pertanyaan, ini share screen-nya saya stop. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Mana nih pada saya ngomong pada tutup materinya. Silakan dibuka. Pak. Ya, silakan. Yang nanya Pak ya, takutnya saya kan belum tahu nih. Ya. Nama saya Iqbal, Pak. Ya, silakan ya, Iqbal. Kan partai itu ya, kalau sistem kayak demokrasi gitu. Ya. Terus kan presiden atau itu apa emang 2 periode doang? Apa cuman Indonesia doang, Pak, yang bisa 2 periode doang? Oke, terkait dengan masa jabatan. Iya. Masa jabatan presiden gitu ya. Pemimpin lagi dia. Pemimpin. Kalau dalam mayoritas negara-negara di dunia itu rata-rata mensepakati bahwa masa jabatan presiden atau pemimpin negara itu cuma 2 periode. Oke. Tapi memang ada negara-negara tertentu yang tidak mensepakati itu, yang berbeda. Contoh, ada yang tahu contoh negara yang bisa lebih dari 2 periode? Ada yang mau kasih? Australia. Apa? Australia, Pak. Australia itu Perdana Menteri. 2 periode dia. Oke, Australia bukan ya. Yang ada yang lagi yang tahu, saya kasih jawaban. Yang 2 periode, ada yang mau bantu? Obama tuh berapa periode, Pak? Lupa saya, Pak. Obama 2 periode. Oh, 2 periode. 2 periode, Amerika 2 periode. Ya, silakan. Korea apa? Korea? Korea mana? Korea Utara itu Utara. dia cuma ini doang. Israel, Pak. Nah, kalau Israel sama 2 periode juga pemilu. Kalau Korea Utara itu beda ya, itu tidak pakai periode kalau yang itu. Dia kan negara otoriter. Jadi itu mah keturunan, Pak ya? Keluarga rajanya yang terus-menerus tuh. Keluarga presiden aja tuh. Kim Jong Il. Rusia gimana, Pak? Kemana? Raisan gimana? Selangor Malaysia, Pak. Oh, Malaysia. Kalau Malaysia juga Perdana Menterinya 2 periode. Walaupun itu parlementer. Ada yang punya jawaban lain? Rizky mau kasih jawaban? Negara Vietnam, Pak. Vietnam 2 periode juga, sama. Yang tidak 2 periode. Kalau Rusia, Pak? Apa? Rusia. Nah, Rusia, benar. Rusia itu Vladimir Putin itu sudah lebih dari 2 periode. Terus ada lagi, apalagi negara selain Rusia? Ada yang mau kasih ini, Rusia itu ini ya, merubah undang-undangnya sehingga bisa lebih dari 2 periode. Siapa lagi yang mau kasih jawab nih? Kasih ini. Jamaika, Pak. Apa? Jamaika. Wah, itu saya nggak tahu kalau itu ya. Nanti silakan dibuka. Yang juga lebih dari 2 periode itu Turki. Tahu Turki, Erdogan tuh ya? Iya, Pak, ya, Pak. Erdogan itu juga lebih dari 2 periode. Mereka mengamandemen peraturan sehingga bisa lebih dari 2 periode. Oke, ini agak molor sedikit ya. Ini saya dengar udah azan. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Karena waktu kita kepotong azan, makanya tadi saya agak mulai nih biar lebih waktunya lebih efektif. Ada pertanyaan lagi, silakan. Terima kasih Iqbal. Gitu ya Iqbal ya. Secara umum di dunia itu pemerintahan itu 2 periode. Tapi ada memang yang tidak 2 periode. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Ilham. Kan apa ya, syarat untuk pencalonan presiden tuh minimal maksimal gitu ya, punya partai. Nah, kalau misalkan kita nggak punya partai tapi maju gitu, berani buat nyalonin diri sebagai presiden, boleh nggak, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
syarat untuk mencalonkan menjadi presiden atau wakil presiden itu ada dua cara. Pertama, melalui jalur partai politik. Syaratnya apa? Mereka punya minimal 20% suara. Saat ini kalau dilihat tidak ada yang terlalu mayoritas. Makanya kayaknya akan pemilu 2024 akan menarik. Yang kedua ada jalur independen ini, Ilham. Iya, maksudnya Jalur gitu. independen. Jadi silakan aja mengumpulkan KTP, tapi memang syaratnya berat kalau presiden. Mengumpulkan KTP dari sekian daerah, verifikasinya juga berat karena nanti dicek sampai verifikasi ke desa, ke rumah dicek tuh, bener nggak tuh secara random sampling. Tapi kalau nyalon wali kota, gubernur itu bisa lebih mudah. Kayaknya dulu pemilihan wali kota Cilegon yang sebelumnya itu Heldi pernah nyalon lewat independen kan waktu itu ya? Iya, Pak. Sekarang. Iya, pernah, Pak. Heldi itu pernah nyalon independen, tapi kalah waktu itu. Karena memang independen itu berat. Dulu di waktu pemilihan wali kota yang bareng Saprudin ini, ada juga yang calon independen itu. Yang siapa namanya, lupa saya. Yang Pak Ustadz berdua itu. Cuman Heldi makalahnya dibegal, Pak. Apa? Heldi makalahnya bukan karena nggak banyak suara, tapi dibegal, Pak. Nah, Teror. iya. Kalau itu kan kita nggak berani menyimpulkan ke situ ya. Karena ada mekanismenya dan seolah-olah terlihat bahwa ini semua legal. Jadi intinya makalah aja mah. Pokoknya alhamdulillah beliau tetap menang sekarang kan. Dan kalau takdirnya memang jadi wali kota mah jadi wali kota aja gitu. Iya dong, Pak. Nah, alhamdulillah. Ya silakan kalau ada pertanyaan lain. Tidak ada? Ada pertanyaan? Cukup Pak lah, maghrib Pak. Oke, kalau cukup silakan dibuka kameranya semua, kita foto dulu sebagai bukti saya mengajar ke Anda hari ini. Mana nih Dipo, mana nih? Ya nih, mana Anissa? Ya buka kameranya kita foto bareng. Ada yang Agus, Bayu, Dipo mana Po? Ada orangnya tapi nggak ada gambarnya Po. Wih, Pak Us tadi Po, luar biasa. Mau ke masjid Pak? Siap. Nah, kita foto ya. 1, 2, 3. Udah belum, Pak? Oke, sekali lagi. Sepitung. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Daftar hadirnya tadi sudah saya share di link ini. Udah pada diisi. Ini. Silakan saya isi. Ini linknya saya buka 5 menit. Untuk langsung aja isi masuk. Terima kasih untuk hari ini. Ada tugas untuk Anda. Silakan membuat tulisan atau resume materi tentang demokrasi. Sebanyak 1 halaman saja diketik, tapi dengan bahasa sendiri. Apa demokrasi yang Anda pahami? Bagaimana harapan Anda tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini? Nanti kirim ke email saya untuk ini ya tugas-tugasnya. Ya, buat resume tentang demokrasi dengan bahasa Anda sendiri ya. 1 halaman kertas ini A4 cukup. Kirim ke email saya, diketik saja. Oke. Pak, kertas folio aja, Pak. Mau ditulis tangan tak? Mau tulis tangan boleh juga. Kalau kata Iya, tulis katanya tangan, tulis tangan. kalau tulis tangan antarkan ke rumah,
Kalau tulis tangan antarkan ke kampus jawabannya ya.